Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajuin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal yang di request oleh salah satu viewer aku di YouTube. Ini tentang kaidah pencacahannya. Dan sekarang kita sudah maju ke nomor 9. Saya bacakan dulu ya. Banyaknya bilangan 6 digit yang dapat dibuat dari angka 0, 1, 2, 3 sampai 9 dengan angka 5 muncul tepat 3 kali dan 3 angka yang lain harus berbeda. Oke, berarti di sini ada dua syarat teman-teman ya. Kita akan membentuk sebuah bilangan yang ada 6 angka ya, bilangan itu ada 6 angka, tapi syaratnya ada dua nih. Yang pertama 3 angkanya yang muncul itu harus angka 5 dan 3 angka yang lain harus berbeda. Oke. Mungkin lebih terbayang kita akan menggunakan tabel seperti biasa. Berarti ada 6 ya, 6 angka, 6 digit. Ini digit pertama, digit 1 ya. Ini 2, digit ketiga, 4, 5, 6. Oke. Nah, seperti biasa kita asumsikan ya, syarat itu harus diprioritaskan. Nah, jadi misalkan kita asumsikan digit pertama yang kita masukkan adalah angka 5. Angka 5 juga untuk digit kedua dan angka 5 untuk digit ketiga. Karena di sini tepat muncul 3 angka, 3 kali gitu ya, angka 5-nya. Jadi harus ada 5 nih dalam satu bilangan 6 digit ini, 5-nya. Nah, syarat ini harus diutamakan dulu gitu ya. Nah, yang syarat keduanya adalah 3 angka sisanya dia harus berbeda. Oke. Nah, jadi misalkan ini adalah angka A, ini B, ini C. Jadi, angka A, B, dan C itu kita bisa pilih dari angka-angka yang di sini. Tapi bukan angka 5. Kenapa? Karena angka 5 itu dia harus tepat muncul 3 kali. Jadi ini udah 3 kali nih. Jadi dia gak boleh muncul lagi. Jadi ya di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. Nah, begitupun si B. Si B itu juga gak boleh 5 dan gak boleh angka yang sama dengan angka pada digit keempat. Misalkan nih, pada digit keempat dia terpilih angka 9 gitu ya. Kita letakkan angka 9 pada digit keempat. Berarti nanti di digit kelima dia gak boleh angka 9. Gitu ya kira-kira. Nah ini digit, ini pokoknya digit kelima dia harus berbeda dengan digit keempat. Begitupun digit ke-6 dia harus berbeda dengan digit ke-5 dan ke-6. Gitu ya. Ke-4 dan ke-5. Nah sekarang pertama kita teman-teman harus tinjau dulu ya. Kalau ini kan kita bisa memutar semua posisi angka pada digit di atas ya, digit di atas menggunakan permutasi permutasi unsur yang sama, ya. Kenapa? Karena ini 5-nya ada 3 ya. Jadi ini bisa kita putar nih. Digit pertama yang 5 ini kita bisa putar ke sini dan juga sebaliknya dengan menggunakan rumus yang ini. Permutasi P ini ada 6 digit berarti 6. Kita ambil angka 5-nya sebanyak 3. Kita ambil angka pada digit keempatnya itu B dan C-nya ya. Karena A, B, dan C katanya dia 3 angkanya berbeda. Maka misalkan angka keempatnya adalah angka 0, berarti kan kalau kita letakkan 0 di digit keempat, berarti yang digit kelima dan 6 kan gak boleh 0 dong. Berarti ya kita ambil angka 0 misalkan sebanyak 1, begitupun kita ambil digit kelima sebanyak 1 juga, digit ke-6 sebanyak 1. Oke, kira-kira ngerti teman-teman ya? Oke, kita sederhanain dulu ya bahasanya. Kalau teman-teman bayangkan, ini kan digit pertama 5 nih. Digit kedua 5 juga. Digit ketiga juga 5. Digit keempat adalah A. Digit kelima adalah B. Dan digit keenam adalah C. Kalau kita ganti A-nya dengan angka 0,
oleh karena itu, si B-nya kita gak boleh dong menyebutkan B-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena syaratnya adalah 3 angka yang lain harus berbeda. Berarti B-nya itu bisa jadi angka selain 0 dan 5. Berarti misalkan 1, C-nya 2. Nah, dengan menggunakan permutasi unsur yang sama, angka 0-nya itu ada sebanyak 1, angka 1-nya ada sebanyak 1, begitupun angka 2-nya sebanyak 1. Dan 3 ini dia ngambil angka yang 5, ada sebanyak 3. Begitu. Ya. Setelah itu kita hitung nih ya perputarannya, perputaran posisinya. Yaitu dengan rumus ya 6 faktorial. Nah, teman-teman kalau belum paham silakan kembali ya ke materi teori peluang yang aku cantumin di link deskripsi ya. Itu ngebahas tentang dasar-dasar kaidah pencacahan. 3 faktorial dikali 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial ya. Nah, ini. Yang atasnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1 kali 1 kali 1 kan 3 faktorial ya. 3 faktorial kita hapuskan dengan 3 faktorial juga. Karena ya sama aja ya. Yang bawahnya sisa 1, berarti 6 kali 5 kali 4 sekitar 20 kali 6 120 ya. Nah, berarti cara untuk menyusun, memutar digit pertama ke digit misalkan 5 ataupun ya memutar lah pokoknya dibolak-balik itu ada sebanyak 120 cara. Oke. Nah, sekarang kita akan mengisi digit-digit ini itu dengan logika seperti ini. Oke, kita tetap pasangkan digit pertamanya 5, kedua 5, ketiga 5. Kita akan mengatur yang ini ya. Oke. Sekarang teman-teman bayangkan kalau kita ganti A, B, dan C-nya dengan angka 0, 1, dan 2. Hal serupa juga kita bisa menempatkan angka 5, misalkan ini 1, 2, 0. Oke. Teman-teman bayangkan. Kalau kita mengambil angka yang ini, ya, 5555012, ketika kita putar, dia kan ada sebanyak 120 cara ya. Ya, benar ya. 120 cara, ada sebanyak 120 cara. Dari 120 cara tersebut, angka atau bilangan 6 digit ya, bilangan 6 digit 555120 juga akan termasuk pada putaran ini gitu ya. Jadi ketika teman-teman memilih yang ini, yang pertama ini, kita putar 55012, ternyata hasil caranya itu ada sebanyak 120 cara. Dan 120 cara ini dia termasuk angka 55120. Ini kan tinggal dibalik aja ya. Satunya jadi di sini, duanya di sini, nolnya di sini. Nah, ternyata kita nggak perlu nih kemungkinan yang kedua ini. Gitu. Nah, ingat yang kita pelajari sebelumnya pada teori peluang, silakan klik teman-teman ya untuk video itu sebelum masuk ke sini. Kalau ada sebuah kasus, katakanlah katakanlah angka 12 ya, angka 12 dengan angka 21 ya. Nah, katanya ini dikatakan satu cara dengan menggunakan kombinasi, teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman gini, bayangkan ada sebuah organisasi ya, ingin membentuk tim olimpiade matematika gitu ya. Nah, ada 3 orang nih yang menjadi kandidatnya. Katakanlah si A, si B, dan si C gitu ya. Dan yang akan dipilih adalah 2 orang di antara 3 orang ini. Berarti kan kemungkinan AB
AC dan BC. Ya. Nah, kalau dengan menggunakan kombinasi, ini sangat make sense. Kenapa? Karena kombinasi itu dia tidak memperbolehkan kalau AB itu kalau AB itu sama dengan BA gitu ya. Jadi ketika organisasi itu memilih orang yang bernama A dan orang yang bernama B, itu sama aja organisasi tersebut memilih kandidatnya dengan orang yang bernama B dengan orang yang bernama A. Gitu ya. Ngerti gak kira-kira teman-teman ya? Kayaknya udah ngerti ya. Jadi ya maksudnya gitu ya. Jadi ketika si organisasi itu memilih orang A dan B, itu akan sama aja dengan ketika memilih B dan A. Karena kan nggak ada kriteria. Kecuali misalkan organisasi itu memilih sebuah kandidat untuk dijadikan ketua dan sekretaris gitu ya, dan sekretaris. Baru ini beda ketika misalkan ketika yang dipilihnya adalah A dan B, berarti kan artinya A-nya sebagai ketua dan B-nya itu sebagai sekretaris. Dan ketika si organisasi ini memilih B dan A, ini akan berbeda arti karena artinya B itu ketua, A itu sebagai sekretaris. Ini kan berbeda ya, beda posisi nih. Yang awal A-nya sebagai ketua, yang kedua B-nya sebagai ketua, berbeda ya. Jadi ini AB itu tidak sama dengan BA, yaitu dengan menggunakan permutasi. Kalau kasusnya seperti ini, AB sama dengan BA baru menggunakan kombinasi gitu ya. Nah, teman-teman kalau belum jelas, silakan klik link video di deskripsi itu tentang teori peluang ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita mengambil 0, 1, 2, itu ketika kita putar akan ketemu sebuah bilangan yang susunannya kayak gini, 5, 5, 1, 2, 0 ya, yang kayak gini. Gitu. Jadi supaya tidak mengulang hal yang sama, maka pemilihannya adalah ketika di sini misalkan 0, 1, 2, maka bilangan keduanya itu bukan 0, 1, 2, tapi misalkan 0 di sini, ini 1, ini 3. Nah, ini kan ketika bilangan pertama ini kita putar gak akan ketemu kan 0, 5, 5, 0, 1, 3. Karena kan di sininya kan 0, 1, 2 ya, nggak ada 3. Kayak gitu. Nah, jadi ketiga bilangan yang berbeda yang di sini kita akan putar menggunakan kombinasi ya, seperti tadi. Karena dalam kombinasi ya, seperti penjelasan tadi, kalau AB itu dikatakan sama dengan BA gitu. Jadi kalau 0, 1, 2 itu kan sama aja 0, 1, 2 itu dikatakan sama dengan 1, 2, 0 gitu, teman-teman ya. Ataupun 0, 2, 1, ataupun berapa lagi? Ataupun 1, 0, 2, ataupun berapa lagi? Ya gitulah, putar-putar gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti gimana nih? Berarti ada berapa bilangan? Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, ingat 5-nya itu udah kepake ya, jadi gak boleh ada 5, 6, 7, 8, 9, ada sekitar 9 angka ya, ada 9 angka, 9 angka, kita ambil 3 bilangan berbeda yang di belakang ini gitu ya. Jadi nanti kita punya rumusnya, kombinasi dari 9 angka itu kita ambil 3 angka di belakang ini yang berbeda. Begitu, dapatlah 9 faktorial dibagi 9 kurang 3 itu 6 faktorial dikali 3 faktorial ya. Yang atasnya 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi yang bawahnya 3 faktorial ya. 6 faktorial dikali 3 faktorial. 6 faktorial hilangin ini, set dapat hasilnya 9 kali 8 kali 7
dibagi 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1 ya, berarti 6. Berapa nih? 9 kali 8 kali 7 bagi 6. Oke, 9 kali 8 kali 7 ya. Itu 504 ya, 504 dibagi 6. Dibagi 6. 84. Oke, jadi ada sebanyak 84 cara untuk memutar ini tanpa ada yang sama gitu ya. Oke, sekarang yang perlu kita lakukan, karena yang awal ini untuk memutar semua digit, yang ini untuk memutar 3 bilangan ini, berarti dengan menggunakan kaidah pencacahan ya, kaidah perkalian, kita akan mempunyai hasil kombinasinya. Hasil kombinasinya adalah 120 dikali dengan 84 ya. Nah, jadi 120 dikali 84 adalah 120 dikali 84 sama dengan 10.080 ya. 10.080. Nah, jadi hasil kombinasi atau cara untuk menentukan ya, 6 digit ya, dengan syarat muncul 3 angka 5 dan 3 yang lainnya berbeda angka, itu ada sebanyak 10.080 gitu ya. Nah, ingat kenapa di sini gak ada jawabannya, sebenarnya belum selesai teman-teman ya. Nah, jadi pada saat kita menghitung semua ini, ternyata ada kasus khusus ya. Ada kasus kalau 0 di depan, ingat tidak boleh, 0 di depan itu tidak boleh gitu ya. Jadi misalkan kita akan copy ya, bukan pakai F. Nah, kita copy digit 0-nya, misalkan 0 ya, digit 0-nya. Nah, ini digit 2 ke 3 sampai ke 4-nya itu misalkan 5, karena tadi khususnya 5 ya. Nah, ininya 5 dan 6. Nah, sekarang seperti biasa, karena kita ingin membuat digit 0 tetap di sini ya, berarti ini kan berarti 0 555 BC ya. Ini kan gak boleh kan, 0 di depan itu gak boleh. Nah, berarti kita tinggal mengatur posisi aja, kita bolak-balik yang 5 digit belakangnya ya, dengan menggunakan permutasi yang tadi. Berarti P dari 5 digit kita ambil angka 5 sebanyak 3 ya, dan angka B-nya kan dengan C kan berbeda tuh, berarti kita ambil angka B itu sebanyak 1, juga C sebanyak 1 gitu ya. Dapatlah 5 faktorial dibagi 3 faktorial ya, dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial, dapatlah 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial gitu. Hilang 3 faktorial, sisa 5 kali 4 20 ya. Nah, berarti cara untuk mengatur ulang tanpa mengusik 0 di depan itu ada sebanyak 20 cara gitu ya. Nah, sekarang karena tadi ya yang di sini B dan C itu kita bisa putar dengan menggunakan kombinasi. Ingat, kalau B sama dengan 2 terus C-nya sama dengan 3, tidak boleh nih, tidak boleh B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 2. Jadi gak boleh tuh. Jadi gak boleh 23 itu dianggap sama dengan 32 gitu ya. Nah, berarti kita harus menggunakan kombinasi kalau memang kondisinya seperti ini. Kombinasi dari apa? Dari sini. Ini kan yang sudah yang sudah tersebutkan atau sudah terletakkan dalam digitnya adalah angka 0 dan angka 5. Berarti yang belum tersebutkan adalah angka berapa aja? Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka berarti. Dari 8 kita ambil 2 angka yang di belakang ini ya.
Berarti sama dengan 8 faktorial dibagi 6 faktorial ya. 8 kurang 6, 6 faktorial dikali 2 faktorial. 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 2 faktorial. 6 faktorialnya kita coret ya. Set, dapatlah 8 kali 7 itu 56 dibagi 2 sama dengan 28. Nah, jadi total cara untuk kasus 0 di digit depan adalah 28 dikali perputarannya 20 ya. Ini sebanyak sebanyak 560 ya. 560. Nah, jadi hasil banyaknya cara mengatur kombinasi pada soal adalah berapa tadi? 10.080 dikurangi 560 ya, sama dengan dikurangi 560 9520. Jadi jawabannya adalah 9520 cara. Gitu teman-teman ya. Ada gak ya? Ada ya. Jawabannya adalah B. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.